Shalom adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Lydia ya. Kita di minggu keempat bulan April, tidak terasa ya adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Pasti semuanya sehat bukan? Oke, tentunya semuanya sehat, bahagia, sukacita ya kan? Karena kemarin kita sudah merayakan Paskah. Nah, Paskah itu apa ya? Paskah tentunya kebangkitan dari Tuhan Yesus setelah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, kalau hari ini di minggu keempat ini kita mau belajar tentang apa ya? Nah, sebelumnya kakak kasih tahu, tapi adik-adik mau lihat gambar berikut ini dulu ya. Jadi kalian lihat dulu layar di sini. Di sini ada gambar tentang teman kita yang lagi sedih. Adik-adik, ada yang lagi sedih juga nggak ya hari ini? Pasti ada dong ya. Mungkin adik-adik merasakan waktu di rumah atau mungkin gara-gara dimarahin mama tadi sebelum berangkat ke gereja, atau bisa jadi karena bad mood, makanannya nggak enak atau gimana ya. Nah, pasti kalian merasa sedih kan? Nah, di waktu kalian sedih, nah itu pasti kalian merasakan pengennya nangis ya kan? Gimana coba? Kalau kalian bisa menuliskan di kolom live chat apa yang adik-adik rasakan ketika sedih, apakah mau cemberut atau mungkin ingin lari aja dari rumah atau gimana? Nah, adik-adik bisa tuliskan di kolom live chat ya. Nah, semua orang pasti pernah merasakan sedih, tapi tidak terkecuali murid-murid Tuhan Yesus juga loh adik-adik. Di minggu keempat ini ya, kakak mau cerita juga nih tentang Tuhan Yesus waktu di kayu salib kemarin, waktu meninggal di kayu salib. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu juga sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, gurunya yang selama ini menemaninya, yang sangat sayang sama mereka, tidak bersama mereka lagi. Kenapa? Karena sudah meninggal. Nah, hari ini, cerita firman hari ini kita mau belajar dari dua orang murid Tuhan Yesus. Siapa ya dia? Nah, kenapa mereka bisa merasakan sedih setelah Tuhan Yesus meninggal di kayu salib? Nah, apa yang terjadi pada mereka? Pasti seru ya nanti kita mau belajar ya. Akhirnya di akhir cerita nanti kita juga mau baca Alkitab. Tentunya adik-adik siapkan dulu alat tulis semuanya, Alkitab ya. Semuanya disiapkan, duduk yang baik, dicatat setiap poinnya dan nanti di akhir juga ada ayat hafalan kita. Sekarang kita siap-siap dulu, kita lipat tangan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami semuanya boleh sehat, kami semuanya boleh bersuka cita bersama-sama mengikuti ibadah online Kids Impact. Tuhan berkati hati kami semuanya supaya kami boleh menerima setiap firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, kakak mau mulai cerita ya hari ini. Tapi jangan lupa catat dulu poin dan ayat firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini kita belajar judulnya tentang Yesus hidup dan berkuasa. Jadi Yesus itu sudah hidup, bangkit, hidup dan berkuasa. Kenapa kok bisa begitu? Yuk kita mau baca dulu ayatnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Dicatat dulu ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dalam tokoh cerita Alkitab hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus dan dua orang muridnya. Dua orang murid Tuhan Yesus ini pergi ke kota Emmaus namanya. Oke, kita simak dulu ceritanya ya. Ketika hari kebangkitan Yesus, tampaklah dua orang murid yang sedang berjalan menuju kampung yang bernama Emmaus. Mereka tampak sedih dan bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Ketika mereka asik berbicara, tiba-tiba Yesus datang dan berjalan bersama mereka. Mereka tidak mengenal Yesus karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yesus bertanya, "Apa yang sedang kalian bicarakan?" mereka berdua berwajah muram dan salah seorang dari mereka yang bernama Kleopas menjawab, "Sepertinya hanya engkau satu-satunya orang asing yang tidak tahu yang terjadi akhir-akhir ini."
Apa yang terjadi? Sesuatu yang terjadi pada Yesus. Dia seorang nabi yang berkuasa. Tetapi para imam kepala telah menyerahkan dia untuk disalib. Padahal kami berharap dia membebaskan kami, bangsa Israel. Beberapa perempuan pergi ke kubur pagi-pagi, tetapi tidak menemukan mayatnya. Malaikat berkata kalau dia hidup. Lalu beberapa teman kami pergi juga ke kubur. Dan memang tidak ada mayat di dalam kubur itu. Yesus berkata, Kalian ini bodoh. Kalian tidak percaya segala sesuatu. Bukankah Mesias harus menderita? lalu Yesus menjelaskan semua yang tertulis di dalam kitab suci. Ketika hari menjelang malam, tibalah mereka di kampung Emmaus. Lalu mereka mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka karena hari sudah malam. Lalu masuklah mereka untuk tinggal bersama-sama. Waktu duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat. Lalu memecah-mecahkan dan membagikan kepada mereka. Seketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Tetapi tiba-tiba Yesus lenyap di tengah-tengah mereka. Di mana Yesus? Bukankah tadi kita sangat bersemangat ketika mendengar penjelasan tentang kitab suci selama di perjalanan? Lalu bangunlah mereka dan kembali ke Yerusalem malam itu juga. Mereka berjumpa dengan murid-murid yang sedang berkumpul. Lalu mereka menceritakan yang terjadi di tengah perjalanan mereka menuju Emmaus dan bagaimana mereka dapat mengenal Tuhan Yesus ketika sedang memecah-mecahkan roti. Nah, dari video cerita tadi, adik-adik sudah mengetahui ya alurnya dan siapakah mereka. Dan ada pertanyaan dari kakak untuk adik-adik dan bisa kalian jawab di kolom live chat. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang datang dan kemudian berjalan bersama dua orang murid yang mau pergi ke Emmaus? Yuk, bisa ditulis di kolom live chat. Sudah? Wow, keren ya, jawabannya adalah Tuhan Yesus. Betul sekali. Dan sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, apakah kedua murid tadi mengenali siapa yang sedang berjalan dan mengobrol dengan mereka? Ayo, sekarang semuanya bisa ditulis di kolom live chat. Siapa ya jawabannya? Dan jawabannya adalah mereka tidak mengenali bahwa yang sedang berjalan dan ngobrol dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Gimana? Jawaban adik-adik benar kan? Wah, keren sekali. Kakak percaya kalian semua pinter semua. Dan sekarang pertanyaan yang selanjutnya, sudah siap? Apakah yang Tuhan Yesus lakukan untuk membuat kedua muridnya tadi akhirnya dapat mengenali bahwa yang bersama dengan dia itu Tuhan Yesus? Ayo coba diingat-ingat tadi yang dilakukan Tuhan Yesus apa ya? Dan kalian bisa tulis jawabannya di kolom live chat. Oke, jawabannya adalah Tuhan Yesus mengambil roti lalu mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan membagikannya kepada mereka. Dan sekarang pertanyaan yang terakhir, bagaimana perasaan kedua murid saat mereka berjalan sambil mendengar penjelasan Tuhan Yesus mengenai kitab suci? Jawabannya apa ya? Kalian bisa tulis di kolom live chat ya. Ya, jawabannya mereka merasa sangat bersemangat. Wih, keren sekali adik-adik. Kalian semuanya bisa mendengar, membaca, dan bisa mengerti apa arti cerita tadi, video tadi ditayangkan.
Oke, sekarang kita mau catat apa saja yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita nanti dari pelajaran yang hari ini firman Tuhan sampaikan. Ternyata saat kita sedih, Tuhan Yesus selalu ada bersama kita untuk menghibur dan pastinya untuk menguatkan kita. Meskipun kita merasa tidak melihat Tuhan Yesus, sama seperti kisah kedua murid tadi, ya kan? Nah, selanjutnya dari cerita tadi juga kita juga bisa belajar bahwa saat kita mendengarkan Tuhan Yesus, maka kita bisa kembali bersemangat meskipun kita sedang bersedih. Kedua murid tadi kan juga merasa bersemangat waktu mereka mendengarkan Tuhan Yesus sepanjang perjalanan. Oke, sekarang kalian bisa catat ya beberapa poin berikut di bawah ini. Adik-adik jangan lupa nanti setelah dicatat, minta tanda tangan papa mama boleh. Atau minta tanda tangan di kakak guru kalian saat kalian ibadah onsite ya. Yang pertama yaitu Yesus hidup selamanya. Cerita tadi membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh bangkit dan menjadi hidup, ya kan? Murid-murid Yesus menjadi saksinya. Mereka melihat kematian Tuhan Yesus dari prosesnya ya, lalu bisa bangkit di hari ketiga dan tentunya hidup. Dan mereka juga menyaksikan kubur Tuhan Yesus apa adik-adik? Kosong. Nah, itu menandakan bahwa memang Tuhan Yesus sudah hidup adik-adik. Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, setelah melewati beberapa hari ya, setelah di ayat cerita berikutnya, Tuhan Yesus itu setelah itu naik ke surga dan hidup kekal selamanya, menjadi Tuhan dan Allah kita ya. Kenaikan Tuhan Yesus juga ke surga itu sudah disaksikan juga oleh murid-muridnya dan banyak orang. Yesus yang sudah kita sembah terbukti adalah Tuhan kita yang hidup. Yang percaya katakan amin. Oke, nah sekarang poin yang kedua kalian bisa catat. Yang kedua yaitu Yesus berkuasa menolong kita. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut dan kematian. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut atau kematian. Jadi Tuhan Yesus pun juga berkuasa atas kehidupan kita loh adik-adik. Dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut ya, karena kita harus belajar untuk menyatakan semuanya melalui doa. Ya, segala permohonan kita, kekhawatiran kita, kesedihan adik-adik, ketakutan adik-adik, ya semuanya diserahkan sama Tuhan Yesus. Ya, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sekarang kita langsung aja di poin ketiga ya. Poin ketiga yaitu Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kasih Tuhan Yesus itu sangat besar dan terbukti kepada kita manusia, kepada anak-anaknya di dunia ini. Yaitu terbukti dengan kerelaannya untuk mati menebus dosa kita. Di mana adik-adik? Di kayu salib. Nah, Tuhan Yesus mengasihi kita semua loh, tidak memandang berbagai suku, kita kaya atau miskin, ya kan? Kita berasal dari negara besar atau negara kecil. Apapun itu Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Jadi jika Tuhan mengasihi kita, pastikan adik-adik juga menyediakan dan memberikan yang terbaik juga buat Tuhan Yesus ya. Jadi supaya hidup kita juga seturut dengan kehendak Tuhan ya. Adik-adik perlu rajin membaca Alkitab nih. Terus juga rajin beribadah juga supaya Tuhan Yesus disenangkan. Oke, cukup sampai hari ini, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini ya. Sekarang kita mau berdoa. Pastikan adik-adik tutup bukunya dulu, tutup Alkitabnya. Sekarang kita mau lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sungguh memberkati setiap kami. Berkati Tuhan untuk adik-adik yang menyaksikan ibadah hari ini Tuhan. Biarlah mereka senantiasa boleh Tuhan berikan sukacita damai sejahtera. Biarlah mereka selalu memberikan yang terbaik melalui hidup mereka. Melalui apa yang mereka kerjakan di sekolah, di rumah, dan dimanapun mereka berada. Mereka boleh menjadi berkat buat sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan terus kekuatan, sukacita buat adik-adik. Supaya adik-adik terus senantiasa boleh memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Dan tidak lupa kali dia sampaikan juga untuk ayat emas hari ini. Adik-adik bisa catat ya, ada di Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi singkat ya adik-adik ayat emas hari ini.
Ya, jangan lupa terus dihafalkan ya. Dan tentunya dilakukan di rumah, dipraktekkan di sekolah ya. Tetap semangat adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.